Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, ini adalah pelajaran pertama dari kitab Matan al-Ajurumiyah. Di awal sedikit kita bahas tentang kitab ini ya. Jadi kitab ini Matan al-Ajurumiyah, sebagian ulama diantaranya guru saya Syekh Shalih Al-Utsaimin membacanya dengan Al-Ajurumiyah, karena setelah beliau bersafar keliling negeri-negeri, termasuk beliau bertanya kepada penduduk yang ada di Maghribi ya, karena Ibnu Ajurum ini tinggalnya di Maroko ya, tinggalnya di daerah Maroko. Di sana tuh nggak ada suku yang namanya Ajurum, adanya Ajurom. Meskipun kalau kita melihat banyak syarah, tetap membacanya Al-Ajurumiyah ya. Matan Al-Ajurumiyah. Pengarang kitab ini adalah Ibnu Ajurum As-Sinhaji ya, rahimahullah ta'ala. Beliau ulama dari Maghribi, dari Maroko. Dari sini kita belajar bahwa bahasa Arab ini bukan haknya orang Arab ya. Bukan cuma haknya orang Arab. Bahkan beberapa ulama besar itu bukan orang Arab. Maroko benar tuh? Maroko bukan Arab, Afrika. Afrika Utara ya. Kemudian imam dalam hadis, Imam Bukhari dari mana? Dari Rusia ya. Ini imam dalam Nahu bukan dari Arab ya, tapi dari Afrika Utara ya, Maroko. Ini menunjukkan bahwa kita punya kesempatan yang sama ya untuk mempelajari agama ini. Dan qila dikatakan, antum kalau dengar kata qila berarti apa? Berarti kabarnya belum tentu benar ya. Jadi kalau ada qila itu maka prinsipnya adalah la tusaddiq wa la tukadzib. La tusaddiq wa la tukadzib. Sama kayak kisah-kisah Israiliyat. Di beberapa kitab tafsir itu kan kadang-kadang Ibnu Katsir membawakan kisah-kisah Israiliyat ya. Nah itu prinsipnya apa? La tusaddiq wa la tukadzib. Jangan dianggap benar, jangan dianggap dusta. Terus gimana? Diambil ibrohnya ya. Diambil ibrohnya. Jadi dikatakan, dan ini selalu diceritakan ya. Saya diceritakan oleh guru saya diceritakan oleh gurunya diceritakan oleh guru-gurunya gitu ya. Kata mereka, setelah menyelesaikan penyusunan kitab ini, ya Muhammad bin Muhammad Ibnu Ajurum As-Sinhaji rahimahullah ta'ala, beliau pergi ke tepi laut ya, karena Maroko ini negara yang ada di garis pantai ya. Kemudian beliau mengatakan seperti ini, dengan menggenggam kitabnya beliau katakan, ya Allah, bila kitabku ini adalah kitab yang ikhlas hanya mengharapkan wajahmu, maka biarkanlah ia padanya. Tapi kalau memang dia bukan kitab yang ikhlas, ditulis mengharapkan pahala darimu, maka biarkan dia hancur. Kemudian setelah beliau mengucapkan seperti itu, beliau lempar kitabnya ke laut, ke air laut. Ya, apa yang terjadi? Kitabnya tetap utuh. Ya, jangan dibayangkan bahwa kertas zaman dulu itu kayak kertas zaman sekarang. Tintanya pun bukan tinta zaman sekarang. Kalau tinta zaman sekarang kan ada yang anti air ya. Tapi ya kalau zaman dulu kertasnya kertas biasa, tintanya kalau kena air pasti luntur. Tapi ternyata kitab yang beliau lempar ke laut itu tetap utuh, nggak hancur. Ya, tapi seperti yang dibilang, inilah tusaddiq wala tukadzib. Tapi ibrahnya apa? Lihat, dari banyak kitab yang bicara tentang bahasa Arab, terutama ilmu nahu, mana yang paling masyhur? Jurmiyah, nggak ada yang lain. Ya, mungkin kita pernah dengar istilah kitab Alfiyah ya. Tapi dibandingkan dengan kitab Al-Ajurumiyah, mana yang lebih banyak? Jurmiyah, di mana-mana tuh Al-Ajurumiyah lebih banyak. Karena memang levelnya untuk pemula, jadi yang belajar lebih banyak. Dan ini adalah kitab yang paling banyak syarahnya dibandingkan kitab-kitab nahu yang lainnya. Kalau kitab Alfiyah itu kan dari dulu syarahnya itu aja gitu ya. Ada syarah Ibnu Aqil. Kemudian yang terbaru ada Asyarhul Muyassar. Kemudian ya dikit lah, nggak banyak. Syekh Utsaimin juga punya syarahnya. Tapi kalau Jurmiyah, kita punya program di BISA namanya Binar ya. Belajar ilmu nahu dengan Al-Jurmiyah, itu udah angkatan ke-7 atau 8 saya lupa. Itu tiap angkatan menggunakan syarah kitab Jurmiyah yang beda-beda. Dan yang kita gunakan hanya kitab yang belum pernah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi emang banyak sekali jumlah kitab syarahnya. Mungkin puluhan. Ya kalau kita kumpulkan semuanya, itu puluhan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kitab ini adalah kitab yang bermanfaat ya. Kitab yang faedahnya luar biasa, sampai ulama itu berlomba-lomba dalam mensyarahnya. Nah ini tanda keikhlasan. Jadi
Di antara tanda keikhlasan seseorang dalam menulis sebuah karya, itu karyanya dipakai di mana-mana, ya. Kita mendengar mungkin kalau dalam hadis ada Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya. Kan kitab ini banyak, ya. Banyak ulama yang menyusun kitab hadis Arba'in, karena memang ada hadis meskipun dhaif, ya, yang menganjurkan seorang muslim itu untuk mempelajari paling enggak 40 gitu, ya. Tapi dari banyak ulama yang menyusun kitab Al-Arba'in, yang paling populer Imam Nawawi, ya. Ini menunjukkan keikhlasan. Dan sekarang di hadapan kita sudah ada kitab Matan Al-Ajurmiyah, sebuah kitab yang sangat ringkas banget, ya. Dan mudah sekali. Betul-betul memang kitab yang dirancang untuk pemula. Makanya metode yang beliau ambil nanti sambil kita baca, saya akan bahas juga dari sisi tadrisnya, turukut tadrisnya. Dari sisi bagaimana Ibnu Ajurum ini Masya Allah menggunakan cara ngajar yang cocok banget buat pemula, ya. Nanti kita akan lihat bab per babnya, insya Allah. Baik, ada yang mau ditanya di awal? Jadi formatnya adalah kita akan baca secara utuh satu bab, kemudian kita terjemahkan secara utuh, kemudian setelah itu kita i'rab satu persatu, kata per kata, kemudian habis itu baru saya jelaskan. Gitu formatnya. Jadi kita baca dulu satu bab secara penuh, habis itu baru kita bahas, ya. Novel baca dulu. Pakai mic-nya. Dari yang Bismillah ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a lima'nan. Sampai situ dulu, ya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Dan ini adalah sunnah, ya. Sunnah dalam mengawali sesuatu termasuk menulis dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau mengatakan al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam adalah lafaz yang tersusun yang berfaidah dengan bahasa Arab. Jadi beliau di sini langsung membahas definisi kalimat dalam bahasa Arab. Ada 4 unsur berarti, ya. Berarti kalimat itu yang pertama dia harus lafaz, yang kedua adalah tersusun, yang ketiga adalah berfaidah. Berfaidah itu maksudnya memberikan pemahaman. Kemudian yang keempat adalah bil wad'i, ya. Bil wad'i itu artinya dengan bahasa Arab. Nanti kita akan syarah. Wa aqsamu salah satun. Ketika beliau mengatakan bagian kalam ada 3, ini bukan berarti kalam ada 3, tapi unsur yang menyusun kalimat ada 3. Karena kalau kita bicara aqsamul kalam, berarti ada berapa harusnya? Bagian kalam. Jenis kalimat dalam bahasa Arab ada berapa? 2, ya. Ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Adapun yang beliau maksud di sini aqsamul kalam adalah alladzi yata'allafu minhul kalam, yang menyusun kalimat, ya. Ada 3, ya. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na, ya. Yang pertama adalah isim, yang kedua adalah fi'il, yang ketiga adalah huruf yang memiliki arti. Lanjut. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhuli al alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu wa huruful qasam wa hiya al wawu wal ba'u wat ta'u. Sampai situ dulu. Nah, fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhuli al wal lami, ya. Maka isim dikenal dengan khafat. Apa itu khafat? Khafat itu istilah lain dari jar. Kenapa ada istilah khafat, ada istilah jar? Nah, antum perlu tahu bahwa dalam ilmu nahwu itu ada 2 madrasah yang sangat besar yang saling bertentangan satu sama lain. Nggak mau sama, maunya beda. Yaitu madrasah yang ada di Kufah sama satu lagi ada di Basrah, ya. Jadi ada para ahli di Basrah, para ahli di Kufah. Nah, Kufah sama Basrah ini nggak mau akur. Tahu nggak kenapa? Sama kayak kita nih, Indonesia terpecah gara-gara apa? Kubu 1, kubu 2, kampret sama apa tuh lagi? Kecebong gara-gara apa? Gara-gara apa? Politik kan? Politik. Sama. Kufah dan Basra itu masing-masingnya yang satu mendukung dinasti Umayyah, yang satu mendukung dinasti Abbasiyah. Ini menyebabkan mereka nggak mau akur. Sampai istilah maunya beda.
Nah, Ibnu Ajurum ini condongnya kepada madrasah Kufah. Ya, ulama yang ada di Kufah. Ya, meskipun kalau kita lihat ya secara rinci, pendapat-pendapat ulama Basra itu lebih bagus. Lebih kuat dibandingkan pendapat dari ulama Kufah. Nanti ada beberapa bagian dari kitab ini yang menunjukkan atau menguatkan bahwa Ibnu Ajurum itu manhajnya dalam nahwu adalah mengikuti ulama Kufah. Yang pertama yang ketahuan ini langsung. Beliau menggunakan istilahnya bil khabdi, enggak bil jarri ya. Jadi bil khabdi itu jar. Ya. Nah, jadi ciri dari isim yang pertama adalah kalau dia dalam keadaan majrur. Karena semua yang majrur pasti isim, enggak ada fiil yang majrur. Nanti akan saya jelaskan secara rinci. Kemudian yang kedua apa? Tanwin ya. Semua yang bertanwin pasti isim ya. Sebenarnya masih isim. Kemudian wadukhulil alif wal lam. Dimasuki alif lam. Ya, ini juga ada koreksi di sini ya. Kemarin kan kita bahas bahwa huruf tuh kalau satu dibaca, kalau dua di hija ya. Oh, iya. Ya kan, kayak kita nggak boleh bilang bi tapi al-ba'u. Kita nggak boleh bilang li tapi al-lamu. Tapi kalau min bilang gimana? Min, an, fi enggak, al-mimu wan nunu, al-fa'u wal ya'u. Nah, al, misalnya Alkitab ya. Alkitab hurufnya berapa? Alnya? Dua kan? Jadi lebih cocoknya dibilangnya al alif wal lam atau al? Al. Ya, makanya beberapa pensyarah kitab Jurmiyah menjelaskan yang lebih afdal bilangnya al. Jadi enggak wadukhulil alif wal lam tapi wadukhuli al. Paham ya? Nah, semua yang ada alnya maka diisim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdu isim. Semua yang ada alnya pasti isim. Nah, wa huruful khabdi wa hurufil khabdi ya. Yang keempat tanda dari isim adalah didahului oleh huruf jar ya, huruf khafat. Apa saja? Wahya min, dari, wa ila, ke, wa'an, dari, wa'ala di atas, wafi di dalam, warubba bisa sedikit bisa banyak ya. Betapa sedikit atau betapa banyak bisa kalau rubba ya. Wal ba'u dengan, wal kafu seperti, wal lamu untuk milik bagi. Wa hurufil qasami dan huruf qasam. Jadi huruf qasam ini bacanya boleh dibaca dhamma atau baca kasra ya, sama aja ya. Boleh wa huruful qasami, boleh wa hurufil qasami ya. Nah, huruf qasam bagian dari huruf jar ya. Jadi huruf qasam bagian dari huruf jar. Apa aja huruf qasam di situ? Wa ya al wau wal ba'u wat ta'u. Jadi wau, ba dan ta huruf qasam. Misalnya kita mengatakan wallahi billahi tallahi. Nah, lanjut baca lagi. Wal fi'lu yu'rafu bi qad wasini wa saufa wa ta'i at-ta'nisi as-sakinah. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilu al ismi wala dalilu al fi'li. Nah, wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wa sawfa wa ta'i ta'nisis sakinati. Fi'il dikenal dengan qad. Qad artinya apa? Sungguh. Kalau setelah qad fi'il madi sungguh. Misalnya qad aflahal mu'minun. Tapi kalau setelah qad fi'il mudhari artinya kadang-kadang. Misalnya fi nihayatil usbu qad adhabu ilal maktabati wa qad adhabu ila baiti jaddi. Itu artinya apa? Di weekend saya kadang-kadang ya. Jadi kadang-kadang ke perpustakaan, kadang-kadang ke rumah kakek gitu ya. Itu qad. Kemudian sin, ya sin sama safa artinya sama-sama harful istiqbal. Akan. Bedanya kalau sin itu waktunya dekat ya. Kalau kita mengatakan sa'adhabu ila baitik, itu artinya kapan? Ya kalau ngantar siang, ntar sore, paling lama besok lah. Tapi kalau safa azhabu itu masih kapan-kapan ya. Akannya masih belum jelas. Nah, wa ta'i ta'nisis sakinati. Dua yang pertama, qad sin safa 3 afan, itu adanya di depan. Nah, kalau ta ta'nis sakinah adanya di belakang. Semua kata yang diakhiri ta ta'nis sakinah maka dia adalah fi'il, lebih tepatnya fi'il madhi. Ya, misalnya apa di Quran? Misalnya tabbat yada abi lahabi wa tab. Idza samaa'u fatarat. In fatarat, in syaqqat. Itu menunjukkan bahwa in fatara, in syaqqa, tabba
semuanya adalah fi'il. Nah, wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Sementara huruf adalah yang enggak cocok. Ya, yang enggak cocok dengan petunjuk isim, tidak pula petunjuk fi'il. Maksudnya apa? Nah, ini lihat bagaimana cara beliau menjelaskan sesuatu. Gampang kan? Pokoknya yang tidak mengandung tanda fi'il, tidak mengandung tanda isim, maka dia adalah huruf. Begitupun tadi waktu beliau menyebutkan isim dan fi'il, beliau tidak menjelaskan isim adalah bla bla bla, fi'il adalah bla bla bla. Enggak kan? Tapi beliau ngapain? Menjelaskannya dengan tandanya. Sama kayak antum misalnya ngajar anak TK ya. Coba antum ngajar anak TK, ngomongnya kayak begini. Anak-anak, tahukah kalian bahwa gajah adalah hewan vertebrata yang termasuk mamalia? Paham gak tuh? Paham gak? Gak bakal paham. Gimana biar anak kecil paham? Gajah itu adalah hewan yang telinganya lebar, hidungnya panjang, perutnya besar. Paham gak? Menjelaskan dengan ciri-ciri, dengan tanda-tandanya. Sama, beliau nggak mengatakan ismun, alismu kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha walam taktarin bizamanin. Beliau nggak jelasin kayak gitu. Al-fi'lu, beliau nggak jelasin al-fi'lu kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha waqtaranat bizamanin. Nggak kayak gitu. Tapi beliau langsung menjelaskan isim tandanya gini loh. Fi'il itu begini. Nanti kalau antum baca Quran, baca hadis, baca kitab bahasa Arab, ada tanda ini maka dia adalah fi'il dan isim. Gampang kan? Ini salah satu mengapa kitab ini ya banyak digunakan untuk mengajarkan pemula, karena caranya sangat mudah. Beliau itu dalam mendefinisikan sesuatu langsung langsung to the point gitu, enggak bertele-tele ya. Nah, baik, kita i'rab dulu. Ya, dari al-kalamu ya. Apa i'rabnya al-kalamu? Fahim? Apa? Al-kalamu apa? I'rabnya apa? Mubtada ya? Kan kalam adalah lafaz kan? Berarti kan ini yang dijelaskan kan? Mubtada. Ayo, lanjut. Huwa apa? Al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Huwa apa i'rabnya? Ini antum belum diajarin ya, jadi kalau nggak tahu ajar. Itu namanya domiru faslin. Huwa itu apa i'rabnya? Domiru faslin. Domir pemisah. La mahalla laha minal i'rab. Jadi nggak punya i'rab, nggak ada i'rabnya. Kenapa namanya domiru faslin? Kenapa namanya domir pemisah? Kalimat Terpisah dari apa? pemisahan kalimat yang dan kalimat yang lain. Karena dia memisahkan mubtada dari khobarnya. Kenapa harus dipisah? Karena kalau nggak dipisah, nggak ada khobarnya. Coba huwanya antum coret. Jadi apa lafzu? Otomatis jadi naat kan? Iya nggak? Iya nggak? Otomatis jadi naat. Jadi fungsi dari domir pemisah adalah memisahkan antara mubtada dengan khobarnya. Kalau pada kana ina donna, memisahkan antara isim dengan khobarnya. Supaya apa? Supaya khobarnya bisa ma'rifat. Supaya khobarnya bisa ma'rifat. Ada alnya. Karena kalau ada alnya nggak ada huanya, jadi na'at. Paham? Taib. Ayo Nafal. Al-lafdu. Al-lafdu ya khobar. Khobar. Al-murakkabu. Iya, boleh dibilang naat, boleh dibilang khobar lagi ya. Jadi dalam bahasa Arab khobar itu bisa banyak ya. Misalnya kita baca Asmaul Husna. Wallahur Rahmanur Rahimul Malikul Quddus Salamul Mu'min. Nah, itu nggak dibilang naat, tapi khobar gitu. Ya, jadi bisa dibilang naat, bisa dibilang khobar. Al-mufidu sama ya, bisa naat, bisa khobar. Bil wad'i, Bu Rifani? Bil wad'i apa i'rabnya? Jar majrur, mumtaz ya. Baik, kita bahas. Al-kalamu wal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam adalah lafaz yang tersusun yang berfaedah dengan bahasa Arab. Berarti syarat pertama kalam apa? Lafaz ya. Kalau bukan lafaz, maka dia bukan kalam.
Ya, misalnya tulisan bukan kalam, tapi ini pembahasan yang nggak perlu diperpanjang lah ya. Tulisan itu kan kalam dalam bentuk tulisan ya, jadi tetap aja kalam gitu ya. Kemudian yang kedua apa? Al-murakkabu. Ma mana murakkab? Tersusun. Maksudnya apa? Kalimat itu minimal berapa kata? Dua, ya enggak? Jadi al-murakkab itu artinya apa? Ma tarakkaba min kalimataini fa aksar. Ma tarakkaba min kalimataini fa aksar. Tersusun adalah maksudnya apa yang tersusun dari dua kata atau lebih. Misalnya hada kitabun. Hada dan kitabun. Jaa aliyun. Nah ini namanya kalam. Tapi kalau misalnya kita cuma ngomong al-kitabu, kalam bukan? Bukan. Ya, harus ada dua kata. Al-kitabu jadidun, baru kalam. Hadoro, kalam bukan? Bukan. Harus dua kata. Hadoro hamidun, baru jadi kalimat. Jadi syarat yang pertama kalam, yang kedua, kalam harus tersusun dari dua kata atau lebih. Gimana dengan kalimat iqra? Kalam bukan? Kalam. Tapi cuma satu tuh. Tapi kenapa dibilang? Karena udah ada dhamirnya. Karena iqra aslinya apa? Iqra anta. Bacalah olehmu gitu kan? Nah, jadi meskipun dia terlihat seperti satu kata, tapi sebetulnya kandungannya ada dua, iqra dan anta. Nah. Kemudian syarat yang ketiga al-mufidu. Berfaedah itu apa? Ma'afada faidatan yahsunu sukutu 'alaiha. Memberikan faedah yang membuat orang itu terdiam. Ya. Lisami'i wal mutakallim. Baik yang dengar ataupun yang ngomong diam. Contoh. Kalau Anda ngomong, "Ya akhi, ja'al ustadu." Paham kan tuh? Informasinya utuh enggak? Utuh. Tapi kalau misalnya Anda ngomong, "Ya akhi, in ja'al ustad." Apabila ada ustaz. Antum bakal diam apa nanya lah? Nanya lagi. Nanya apa? Kenapa? Kenapa gitu kan? Kalimat in ja'al ustad nggak akan membuat orang yang dengar diam, ya nggak? Dia pasti nanya, kenapa kalau saya datang? Ya, misalnya in ja'al ustad fa akhbirni. Ya, kalau datang ustad, tolong kasih tahu saya. Sempurna nggak kalau yang ini? Sempurna. Berarti ada kalimat yang murakkab tapi nggak mufid, ya nggak? Tapi setiap yang mufid pasti murakkab. Ya, jadi kullu mufidin murakkabun walaisa kullu murakkabin mufidun. Ya. Mufidan ya. Walaisa kullu murakkabin mufidan ya. Setiap yang mufid pasti murakkab, tapi tidak semua yang murakkab mufid. Contohnya tadi ya. In ja'a Zaidun murakkab enggak? Belum. Murakkab iya. Tapi mufid enggak? Enggak, ya. Makanya kalau di Alfiyah simple. Kalamuna lafdun mufidun kastatim. Di Alfiyah itu definisi kalam adalah lafdun mufidun kastaqim. Lafaz yang berfaedah seperti istaqim. Contohnya langsung istaqim malah ya. Pokoknya semua lafaz yang berfaedah ya pasti dia kalam. Karena setiap yang berfaedah pasti murakkab. Makanya di Alfiyah enggak disebutin lagi murakkab. Paham ya? Itu yang ketiga, al-mufidu. Yang terakhir bil wad'i. Ya, bil wad'i maknanya ada dua. Sebagian kitab syarah mengatakan bil wad'i itu adalah bil wad'il arabi, dengan bahasa Arab. Atau ada yang menjelaskan bahwa bil wad'i artinya adalah bil qasdi, ya, dengan maksud. Artinya kalau orang ngigo yang lantur itu bukan kalam, ya. Taib. Wa aqsamuhu i'rab. Siapa sekarang? Hani berarti ya? Waksamu salah satun. Aksamu, ya wanya warotab. Aksamunya apa? Bagiannya ada tiga, apa tuh? Mubtada, ya. Aksamu mubtada, haknya apa? Hani, ya domir emang. Anda nggak nanya itu apa? I'rabnya apa? Setiap ada isim, kalau ada domir nempel sama isimnya pasti mudhafun ilaihi. Lanjut. Siapa? Tiara dulu berarti ya. Salah satu jadi apa? Tiara. Jadi apa? Badal. Bagiannya ada tiga. Kalimat apa kalau kayak gitu? Khobar. Ya. Salah satu
Khobar ya. Taib. Afra. Ismun. Apa? Langsung aja. Ismun jadi badal, betul. Ini namanya badal apa kalau kayak gini? Badalul, kalau kul minal kul tidak juga. Badalul ba'di minal kul. Setelah disebutkan bahwa bagian kalam ada 3, disebutkan yang pertama. Berarti kan yang pertama satu kan bagian dari 3 kan? Ini namanya badal ba'd minal kul. Ya, jadi ismun badalun min. Jadi kalau badal itu pakainya min ya. Badalun min salah satun ya. Ayo balik lagi. Kaim. Nggak bisa badal lagi. Itu ada waw apa namanya? Waw atau berarti fi'lun. Kalau ada atau setelahnya apa namanya? Ma'tuf. Ma'tuf kemana? Ke ismun ya. Taib wa harfun hasib. Al harf atfin harfun sama ya. Ma'tufun ala ismun. Ayo. Nafal ja'a. Khobar darfu. Mana mubtada'nya udah ada orang tadi mubtada khobarnya udah selesai. Harfun ja'a lima. Ja'a itu emang apa? Masa jangan tahu? Fil madi. Dia bingung. Ja'a yaji'u kan? Ja'a fil madi failnya mana? Failnya huwa, baliknya ke yang datang siapa? Harfun ya. Jadi ja'a filun madin failnya huwa ya'udu ala harfun. Lima'nan apa Faris? Jar majrur. Jar majrur. Taib. Kalau musannif rahimahullah ta'ala wa aqsamu salah satun, bagian kalam ada 3, ada isim, fi'il, dan huruf ya. Isim itu definisinya adalah kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa qataranat bi zamanin. Walam taktarin bi zamanin. Isim itu semua kata yang mengandung makna yang ada pada dirinya dan tidak berkaitan dengan waktu. Kalau fi'il sama, cuma ujungnya aja beda. Kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa qataranat bi zamanin. Jadi kalau isim itu lam taktarin, nggak ada hubungannya sama waktu. Kalau fi'il ada hubungannya sama waktu. Tapi dua-duanya punya makna yang terkandung pada dirinya. Maksudnya apa sih? Karena kalau huruf adalah kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha. Huruf itu kata yang mengandung makna pada selainnya, bukan pada kata tersebut. Maksudnya apa? Contoh gini, man hadara aliyun. Kita coba ngomong aliyun, antum paham nggak? Paham kan? Aina aliyun yakul. Antum paham nggak? Paham, lagi makan. Tapi kalau aina aliyun fi, paham nggak? Enggak. Aina aliyun ila, paham nggak? Enggak. Ini menunjukkan bahwa huruf itu satu kata nggak ada artinya. Dia baru punya arti kalau ada kata lain. Fil ghurfa, fil masjid, baru paham. Tapi kalau isim sama fiil satu kata udah ada maknanya, paham ya? Itu dia bedanya isim, fiil sama huruf. Isim sama fiil sama-sama punya makna. Kalau huruf maknanya nggak ada pada dirinya, adanya pada selainnya. Nah, bedanya isim sama fiil, kalau isim tidak ada kaitan sama waktu, ya. Kalau fiil ada kaitan sama waktu. Makanya kalau antum ngomong misalnya hadara Zaidun dengan Zaidun hadirun, bedanya apa? Kalau hadara Zaidun maknanya Zaid telah hadir. Tapi kalau Zaidun hadirun nggak ada keterangan waktunya. Pokoknya informasinya adalah Zaid hadir. Nggak ada keterangan telah, sedang, akannya. Paham ya? Itu beda konsep antara fiil, isim dan huruf. Nah, dan maksud beliau dari ja'ali ma'nan maksudnya apa? Ini menunjukkan bahwa dalam pembahasan nahwu definisi huruf bukan semua huruf hijaiyah, bukan. Yang jumlahnya berapa? 28. Tapi yang dimaksud dengan huruf di sini adalah huruf hijaiyah yang punya arti. Ya. Karena ada di antara huruf hijaiyah yang satu huruf punya arti. Contohnya al-hamzah, apakah al-ba'u dengan at-ta'u demi. Al-ya'u mana ada? Al-lamu untuk, al-kafu seperti, al-fa'u maka, al-wawu dan apa?
Al-fauda. Alamu udah tadi, ya. Taib, as-sinu, ya. Sinu akan. Ada yang 2 huruf baru punya arti. Min, fi, an, ya. Ada yang 3 huruf. Ala, ila, saufa, dan seterusnya. Jadi maksud beliau ja'ali ma'nan adalah huruf hijaiyah yang punya arti, mau dia 1, 2, 3 atau 4, maka dia adalah huruf yang dibahas dalam ilmu nahwu sharaf, ya. Taib. Kita lanjutkan. Falismu yurafu bil khabdi wa tanwini wa dukhulil alif wal lami. Tadi sampai mana? Sampai tadi? Faris ya? Ayo, Ahmad. Falismu jadi apa alismu? Alismu isim. I'rabnya apaan? I'rabnya Kasih tuh. I'rabnya apa? Apa kalau kayak gitu i'rabnya? Antum tuh kalau ini, kalau nggak jumlah fi'il ya jumlah ismnya gitu aja. Itu jumlah apa kira-kira? jumlah ismiyah. Berarti apa? Isim. Mubtada. Repot amat. Pokoknya kita nih kalau mau ngirab gampang. Ini ismnya apa fi'ilnya? Itu aja. Wah, ini falismu isim ya, berarti dia adalah mubtada ya. Jadi isim adalah mubtada. Ayo. Bu Rifani. Yu'rafu. Mumtaz. Fi'il mudhari majhul ya. Terus naibul fa'ilnya mana? Naibul fa'il bukan naibul fi'il. Naibul fa'ilnya huwa yaudu ala alal ism ya. Taib. Terus belum selesai. Di saat yang sama yurafu jadi apa? Khobar. Ini kan khobar apa namanya? Bar ghairu mufrad ya. Karena kan kalimat isim sempurna dengan yurafu kan? Isim itu dikenal, berarti kan dikenal sebagai khobarnya isim. Ini contoh mubtada yang khobarnya fi'il fa'il. Ya, jadi jumlah dari yu'rafu, keseluruhan dari kata kalimat yu'rafu sebagai khobarnya isim ya. Taib. Lanjut, Hani. Bil khabdi, apa i'rabnya? Jar wa majrur, mumtaz. Wa tanwini, Tiara. Iya, atop dan maktub. Wa dukhuli, Afra sama atau maktub. Al alifi, khobar mana ada kasroh, itu kan majrur. Masuknya alif aja apa tuh? Betul, mumtaz. Mudhafun ilaihi. Walami atau matub, cuma matubnya kemana? Ke alif ya. Jangan dibilang matubnya ke khabdi, tapi matubnya ke alif ya. Taib. Naam. Qala al-musannif rahimahullah taala, falismu yuraf bil khabdi wa tanwini wa dukhulil alif wal lam ya. Isim dikenal yang pertama dengan jar. Jar itu dalam bahasa Arab ada 3 keadaan ya. Jadi isim itu bisa majrur karena 3 keadaan. Yang pertama kalau apa? Kalau ada huruf jarnya. Yang kedua kalau jadi mudhaf ilaihi. Yang ketiga ada 3 keadaan yang menyebabkan isim majrur. Yang pertama didahului huruf jar, yang kedua mudhafun ilaihi, yang ketiga nggak harus matub doang, tawabi ya, tawabi mengikuti yang dijarkan. Dan lafaz bismillah itu contoh paling sempurna dari ketiganya, karena tiga-tiganya ada ya enggak. Bismi contoh yang jar dengan huruf jar. Allahi lafzul jalalah contoh yang jar karena mudhaf ilaihi. Ar-Rahmani dan Ar-Rahimi contoh yang jar karena tawabi sebagai na'at ya, mumtaz ya. Jadi kata beliau isim dikenal dengan khopat, maksudnya semua yang khopat atau dalam keadaan majrur makhfud maka dia pasti isim ya. Entah dengan didahului huruf jar jadi mudhaf ilaihi atau sebagai tawabi, entah itu na'at atau taukid atau badal. Nah, kemudian yang kedua tanwin. Semua yang tanwin dalam bahasa Arab pasti isim ya, karena nggak ada misalnya yadribun, nggak ada ya. Doroba yadribu ya, yang bisa tanwin hanya isim. Misalnya dalam ayat Muhammadun Rasulullah, maka Muhammadun adalah isim karena ada tanwinnya. Kemudian wadukhulil alif wal lami, kemasukan alif dan lam. Ya, ini yang lebih kuat bilangnya wadukhuli al ya. Kemasukan al.
al aja bilangnya. Contohnya banyak ya. Alhamdulillah, maka alhamdu isim. Rabbil alamin, al-alamin isim. Ar-Rahmani, ar-Rahim isim. Maliki yaumiddin, ad-din isim. Semua yang ada alnya pasti isim. Nah, wa hurufil khabdi, ciri isim selanjutnya adalah huruf jar. Jadi kalau ada huruf jar, setelahnya pasti isim. Ya, karena nggak ada setelah huruf jar fiil. Nah, kalau antum bikin kalimat ada huruf jarnya, setelahnya mau fiil gimana caranya? Hah? Mansub. Apa yang dimaksudin? Ada huruf jar nih. Setelahnya mau fiil, gimana caranya biar boleh? Dikasih ma masdariyah atau ma isim mausul. Ya. Contohnya, ya innallaha bima ta'maluna khabir. Bima ta'maluna, enggak bi ta'maluna. Tapi ada isim mausulnya, bima ta'maluna khabir. Ya. Jadi nggak mungkin setelah huruf jar ada fiil. Ya. Setelah huruf jar pasti isim. Apa saja huruf jar? Wahia min. Contohnya minal jinnati wan nas. Apa lagi? Min. Contohnya? An. Enggak. Antum kasih contoh di Quran. Min. Ayo apa? Mintin. Minal matoris nain. Taib. Apa lagi? Mintin. Boleh. Ya. Apa? Min ba'di qaumi Musa. Mumtaz. Min wa ila, ayo kasih contohnya Quran wa ila. Wa ila madyana akhahum. Wa ila madyana akhahum. Itu kenapa enggak kasrah? Kenapa enggak madyani? Enggak tahu. Berarti dia goiru mensolib gitu aja, ya kan? Apalagi ila. Ila fir'auna. Ila fir'auna juga sama kan, enggak kasrah karena dia goiru mensolib. Apa akhwat? Ya, ilallahi marji'ukum ya. Ilallahi mumtaz. Min wa ila wa an. An Abi Hurairah. An Abi Hurairah. Boleh. Boleh hadis ya. An apa lagi? Anin naba'il azim ya. Anil yamini Wa anis shimal. wa anis shimali. Mumtaz. Min wa ila wa an. Wa ala. Ala al-arsy istawa. Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. 'Ala sururim mutaqabilin ya. Apa lagi? Tapi nggak kelihatan, nggak apa-apa sih. Alal ladina kafar. Ini yang kelihatan majrurnya. Ala apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ada kan ya ayat gitu ya? Nah, min wa ila wa ala wa fi kitabim maknun mumtaz. Fi sudurin nas ya. Sururin marfu'ah. Iya, mumtaz. Lanjut. Min wa ala wa fi wa rubba. Nah, rubba nggak ada di Quran ya? Ada. Rubah nggak ada di Quran, adanya itu mah rubah mah rubah sama rubah mah beda ya. Kalau rubah artinya bisa sering bisa jarang ya. Misalnya dalam hadis yang populer bentar lagi nih, rubah shaimin laisa lahu min syamil ju'al atash. Betapa banyak orang puasa yang nggak dapat apa-apa dari puasanya melainkan lapar dan dahaga aja. Atau dalam pepatahnya orang Arab, rubba akhin lam talidhu ummuk. Apa artinya? Rubba akhin lam talidhu ummuk. Betapa banyak saudara yang tidak dilahirkan oleh ibumu. Apa maksudnya? Ini berarti. Kadang-kadang kita punya teman yang baiknya kayak saudara. Tapi kita punya saudara yang jahatnya kayak musuh. Ada kadang-kadang kayak gitu kan. Rubba akhin lam talidhu ummuk. Taib, itu rubba. Beda sama rubama ya. Kalau rubama itu artinya barangkali ya. Rubama itu artinya barangkali. Taib. Wal ba'u. Bismillah. Ya. Lagi. Bara'atun minallah. Bara'atun mana huruf jarnya? Itu satu kata. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Tas. Apa lagi? Apa? Apa lagi? Biiznillah. Bi'idni rabbihim min kulli amrin salam ya. Bi'idni rabbihim. Nah, mumtaz. Wal kafu. Kaf. Ulaika kal an'ami balhum adal. Karomadinish tadat bihir rih. Karomadi ya. Karamadi. Apa lagi? Kasyajaratin thayyibah.
asluha sabit wa far'uha fis sama kasyajaratin. Baik. Al-baw wal kafu wal lamu. Alhamdulillah. Apa lagi? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa lagi? Beda. Kalau yunfik tuh materi kemarin, lamnya lam huruf jazm. Lam amr namanya. Apa coba? Antum belum ada nih yang lam. Beda lagi. Kalau yunfik itu lamnya lam amr, lam mukai beda. Ayo, lam huruf jar. Li'ila fi Quraisy. Mumtaz. Abu kafu lamu. Naam. Udah tadi barusan nih. Enggak fokus. Wa hurufil qasam wa huruful qasam. Ya, jadi huruf qasam itu bagian dari huruf jar. Huruf jar. Belum kita i'rab ya? Taib. Kalau kita bacanya marfu aja sekarang. Wa huruful qasami wa hiya al waw wal ba wa ta'u. Tadi sampai siapa? Berarti sekarang qaim lagi ya? Udah pokoknya antum aja. Ayo. Wa huruf jadi apa? Kalau dibacanya huruf berarti jadi mubtada ya. Kalau bacanya hurufi, matub ke mana? Ke tanwin ya, ke atas tuh. Ke khafdi ya. Kan kita lagi ngomongin tanda-tanda isim kan? Kalau matub tuh kayak gitu ya. Kalau matub tuh baliknya ke yang disebutkan pertama. Misalnya ja'a Zaidun wa Aliun wa Hamidun wa Fatimatu wa Muslimuna. Muslimuna maksudnya ke siapa? Siapa yang disebutin pertama? Zaidun gitu. Itu kalau bacanya wa hurufi. Matub. Kalau baca huruf berarti dia jadi kalimat baru lagi. Mubtada. Huruf mubtada, al-qasami jadi apa hasib? Mudhafun ilaihi. Taib. Wahia. Wahia. Al-waw wal baw tahu. Pemisah dari mana? Orang sebelumnya waw mau misah dari apa? Enggak lah. Atau kemana? Dia adalah waw dan tak. Berarti apa itu? Mubtada lagi. Hiya mubtada lagi ya. Ayo Faris, al-waw. Khobar ya, wal ba'u. Khobar dari mana? Yang mana itu? Min. Wal waw wal ba'u. Wal ba'u. Matuf ya, wawnya huruf atop, al ba'unya matuf kah? Al-waw. Wa ta'u berifani? Iya, atop matufnya ala. Kalau ma'tuf itu ala ya. Jadi kalau tawab itu cara ngirobnya kalau badalun min. Kalau ma'tufun ala. Jadi irobnya al-waw harfu atin. Tadi apa? Al-ba'u ya. At-ta'u ma'tufun ala al-waw ya. Nah. Kalau antum ngirob boleh dikutip, boleh dibaca. Astagfirullahaladzim. Kalau dikutip itu berarti ma'tufun alal waw, itu kutip namanya. Kalau dibaca ma'tufun alal wawi. Apa maksudnya? Kalau ma'tufun alal waw berarti kan kita ngutip kan? Ngutip kata al waw. Kalau dibaca kan ala huruf jar, jadinya harusnya majrur. Jadinya alal wawi. Jadi terserah tuh mau dikutip atau dibaca. Paham nggak maksudnya? Nggak paham dia, Sinawal nggak paham. Kan waktu kita ngerop kita bilangnya misalkan wahya al waw al bawa ta'u. Bahkan ma'tufnya ke waw kan? Itu boleh kita baca ma'tufun alal wawu, itu ngutip berarti ngutip kata al wawu. Tapi kalau dibaca ma'tufun alal wawi, kenapa? Karena ala huruf jar. Kalau alal wawu kenapa wawunya nggak jar? Kita lagi ngutip biar yang dengar langsung tahu ini wawunya wawu yang sebelumnya langsung gitu. Ya, taib. Nah, huruf qasam bagian dari huruf jar ya. Jadi wallahi billahi tallahi. Dan yang harus catat bahwa seorang muslim itu nggak boleh bersumpah dengan selain nama Allah. Bahkan nama Nabi nggak boleh ya. Wa Muhammadin tuh nggak boleh. Ya. Karena sumpah itu bagian dari ibadah dan ibadah hanya untuk Allah. Makanya kita nggak boleh bersumpah selain dengan nama Allah. Tapi kalau Allah terserah ya. Allah itu dalam Quran bersumpah dengan banyak ya. Dengan waktu, ya dengan bulan, dengan langit, dengan bumi dan sebagainya. Nah, wal fi'lu yurafu biqad wasini wa safa wa ta ta'nisi sakinati. Wal fi'lu, al fi'lu jadi apa? Wal fi'lu. Sekarang siapa ya? Tadi siapa terakhir? Bu Rifani ya? Hani. Wal fi'lu, al wawu harfu apa namanya? Bukan. Jadi gini, tidak semua itu huruf ataf. Ada wawu yang namanya harful istinaf atau ibtida.
Antum kalau di kelas tafsir makanya dengerin. Istinaf atau ibtida ya. Al-waw. Di Quran ada nggak titik sama koma? Ada nggak di Quran titik koma? Nah ini wawunya itu titik komanya. Istinaf itu artinya pemisah yang menandakan kalimat setelahnya udah beda dengan kalimat sebelumnya. Jadi jangan dibilang wal fi'lu itu wawunya al-wawu harfu atfin, tapi wawunya harful istinaf. Terus al fi'lu apa? Hani. Mubtada. Ya enggak? Mubtada ya. Lanjut. Tiara. Mabni lil majhuli. Yaudu ala ya. Nanti udah belajar i'rab sepanjang itu. Masya Allah ya. Nah, bagus tuh kalau bisa kayak gitu. Apa mulai besok kayak gitu aja ya? Jadi harus al-fi'lu mubtada'un marfu'un wa alamatun rafi dhammatun dhahiratun fi akhirih gitu kan. Iya, sambil dipelajari. Cuma ini fase pertama awal-awal nggak apa-apa, itu dulu. Singkat dulu, ntar tengah-tengah jurmiyah udah mulai dipanjangin ya. Yang penting sekarang tahu dulu nih mubtada, khobar, fa'il, maf'ul bi dan seterusnya. Ayo Afra, biqad. Qad. Kok nggak biqadin? Karena ini mabni. Karena ini dikutip kan? Oh, dikutip. Kutipan kan? Qad itu kutipan kan? Iya. Ada huruf namanya qad. Qad. Dengan qad. Ini namanya ngutip kan? Kutip. Nah, kalau ngutip namanya muradul lafzihi. Muradul lafzihi. Jadi istilah i'rabnya adalah Muradul lafzihi. apa tuh artinya? Yang dimaksud adalah lafaznya. Oh, yang Ya. maksud apanya? Jadi lafaznya yang majrur, kalau katanya enggak majrur. Jadi kalau kita mau ngirab biqad dengan rinci al-bahar pujarin, qad muradul lafzihi majrurun bil ba'i. Lafaznya yang majrur. Harfu jar. Kalau qadnya mah enggak majrur karena dia kutipan kan? Dia dikutip kan? Ya. Lanjut. Berarti balik lagi qaim. Wasini. Jangan kayak gitu. Alwaw harfu atfin. Aneh motong atupnya kemana? Alwaw harfu atfin. Matufun ala qad. Itu kalau sin kita bilang muradul lafzihi enggak? Enggak, karena itu majrur kan? Wasini berarti dia langsung kita bilang matufun ala qad majrur gitu. Ya wasafa. Alwaw atfin safa matufun. Nah, kalau ini sama muradu lafzihi. Ya karena kan harus saufi gitu kan. Tapi ini kutipan ya. Saufa. Lanjut watai. Watai waw atfin wa ta'i ma'tuf. Ala Qad. qad ya. At-ta'nisi Faris. At-ta'nisi apa? Mudhaf ilaihi. As-sakinati Ahmad. Mudhaf ilaihi. Mudhaf ilaihi dari mana? Ta'nis yang sukun. Berarti dia Naat. naat dari Tak takni. yang sukun itu taknya apa taknisnya? Takni. Hah? Taknya. Tak. Nah, kalau natun pakainya apa? Min ala apa? Li. Min. Natun itu li ya. Jadi itu bilangnya as-sakinati na'tun li at-ta'i. Tadi naat tadi ya. Iya, na'tun li Sakin. ya lit-ta'i. Tani. Jadi kalau ma'tufun ala badalun min. Kalau na'tun li ya, taib. Ya, kata musannif wal fi'lu yurafu biqad, fi'il dikenal dengan qad ya. Contohnya di Quran qad aflahal mu'minun, qad aflaha man tazakka, qad apa lagi? Ya, wa qad khaba man dassaha, mumtaz. Kemudian wasin, apa contohnya Quran? Sin, akan. Kalla saya'lamun, sayaqulu sufaha'u minan nas, ya. Saufa. Kalla saufa ta'lamun. Nah, apa lagi? Saufa nuslihi jahannam. Ada enggak? Ada. Ya, saufa nuslihi jahannam. Taib. Wa tai ta'nis sakinati. Tak tanis yang sukun. Jadi semua kata yang akhirnya tak maftuha yang sukun, maka dia adalah fi'il. Lebih tepatnya fi'il madhi. Contohnya apa di Quran? Jadi banyak ya. Tabat yada. Apa?
Duribat katanya. Ya, gulibatir Rum ya. Duribat. Nah, ya banyak lah pokoknya semua ta maftuh yang ada sukunnya maka dia adalah Fi'il. fi'il, lebih tepatnya fi'il madi. Terakhir, wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Sampai mana tadi kita? Sampai siapa tadi? Ayo Bu Rifani, wal harfu al wawu wawunya dulu. Al wawu ini harful Harful ibtida. istinaf. Hah? Istinaf. Naam. Terus al harfu udah ya. Lanjut. Hani, maaf jadi apa? Nah, Jadi apa? Mana ada. Hal itu hanya terjadi kalau kalimatnya sudah sempurna. Mubtada udah ada khobarnya, baru bisa ada halnya. Fi'il udah ada fa'ilnya, udah ada maf'ul bihi, baru bisa ada halnya. Nggak bisa ujuk-ujuk mubtada langsung hal. Khobarnya belum ada. Khobarnya mana? Ya itu khobarnya. mah. Maknya khobarnya kan? Khobar. Huruf adalah apa yang. Berarti kan apa ini apa? Khobar. Ya. Jadi maknya sebagai khobar. Ya. Lanjut. Tiara. La yasluhu. Pilihannya la nafiyatun atau la harfu nafyin, jangan digabung. La harfun. Kalau huruf namanya la harfu nafyin. Kalau mau sifat la nafiyatun. Harfu nafyin aja, la harfu nafyin terus yasluhu. Udah ya. Kalau fa'ilnya ada di belakang ya. Nah, lanjut. Afra, ma'ahu. Emang jorob. Jorob apa dia? Zorof. Zaman. Jorob makan ya. Ma'a jorob makan, haknya mudhafun ilaihi. Dalilu, qaim. Tidak cocok bersamanya petunjuk isim. Apa yang nggak cocok? Huruf. Petunjuk kan? Berarti petunjuk itu apa? Khobar dari mana? Orangnya seluruh fi'il mudhari, berarti dia fa'ilnya. Fa'il. Dalilu. Dalilu itu fa'il ya. Ayo hasib al-ismi. Mudhafun ilaihi. Wala dalilu. Al-wawu. Harfu. Ini mah nyambung. Harfu atfin la. La itu huruf apa namanya? La nafiyah atau harfu nafyin. Dalilu baru. Ma'tuf baru. Hadi. Ma'tuf ala dalil yang pertama ya. Ayo Faris al-fi'li. Mudhaf ilaih. Taib ya. Jadi kata musannif wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Huruf adalah yang enggak cocok dengan petunjuk isim, tidak pula petunjuk fi'il. Sederhananya ya, pokoknya yang bukan isim dan bukan fi'il dia adalah huruf. Ini sama kayak kita ngasih perbedaan antara jim ha sama kho. Jim itu yang titiknya di bawah. Kho itu yang titiknya di atas. Ha itu apa? Ya enggak bertitik. Nah, ha itu kayak huruf ya. Nggak ada tandanya ya. Paham? Tayyib, ini bab yang pertama. Masih senang-senang kita ya. Masih santai ya, karena pembahasannya masih ringan. Tayyib, ada pertanyaan? Hari ini soal? Ngeri. Ya. Boleh. Apa benar ada yang dituliskan ahli Baghdadi, tapi nggak al-Baghdadi dia kan sebagai nama negara, berarti nggak boleh pakai alif lam kan? Berarti dia ahli Baghdadi atau ahli Baghdada? Ahli Baghdadi atau Baghdada? Oh ya. Sini. Sebelum ke situ kesini dulu aja. Itu kan susunannya tarkibnya apa kalau ahlul Baghdad? Penduduk Baghdad mudah-mudahan ilaih ya. Berarti mudah-mudahan ilaih harus majrur. Keadaannya harus majrur ya. Harus majrur kan? Berarti benar ahlul Baghdadi.
Ahlul Baghdad. Jangan dikasih ya nisbah. Jangan dikasih ya nisbah. Karena kalau kasih ya nisbah, maksudnya apa? Kan penduduk Baghdad, Baghdadnya nama kota kan? Kalau Baghdadi itu udah orang Baghdad. Kalau antum gabungkan dua-duanya Ahlul Baghdadi, apa artinya? Orang-orang Gak bisa. Jadi kayak apa bedanya Indonesia dengan Indonesi? Kalau Indonesia nama negaranya, kalau Indonesia orang Indonesia. Paham? Misalnya ada orang penduduk Mekah namanya apa? Makki. Tapi kalau penduduk Mekah ahlu Makkah. Jangan dibilang ahlu Makki, apa jadinya? Jadi ahlu Makkah atau Makki, ya. Misalnya kalian tinggal lama di Mekah ya, setahun gitu, mau dapat gelar kan bagus kan? Misalnya Ahmad Setiawan Al-Makki, atau Novel di Madinah, ya Muhammad Novel Al-Madani, ya. Al-Medani. Al-Maidani, ya. Gitu ya. Jadi bedakan antara ya nisbah. Ya nisbah itu udah orangnya, paham ya? Nanya Bukan biar musyarif. Medani. Bukan lah, nama tempat kan. Baghdadun. Ya, Berarti Baghdad itu berarti kalau yang sore ya, Ustaz? bukan. Setahuannya Baghdad bahasa Arab deh. Baghdad itu Baghdadun. Baghdad soalnya bahasa Arab. Jadi ada beberapa nama kota itu yang diterima sebagai bahasa Arab. Kayak Irak kan Irakun. Irakun, Irakin, ya. Itu kan bukan nama orang. Yang kayak gitu itu nama orang ya. Nah, Bukan karena setelah apa? Baghdad setelah alif kan kayak Jawa itu mah alif nun, nggak ada alif dal. Suka ngada-ngada ente. Ya, Dari yang Ghairul Munsharif, dia akan bisa bisa kasroh. itu kalau masuk alif lam sama dia menjadi mudhofun ilaih. Jadi mudhof bukan mudhof ilaih. Berarti kalau yang biasa contoh-contoh itu kayak misalnya tuh yang mudhofun ilaih juga munsharif. Kalau mudhof ilaih dia tetap ghairu munsharif. Misalnya apa? Ahli Makkah. Ahli Makkah tuh nggak bakal bisa jadi ahli Makkatin selama-lamanya. Ahli Makkah selalu. Jadi yang boleh kasroh itu kalau jadi mudhofnya, bukan jadi mudhof ilaihnya. Jadi mudhof tuh kayak di Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Ahsani kan mudhof dari takwimin, ya. Atau misalnya kalau kita mau bikin kalimat, ya kayak kemarin tuh, misalnya zahabtu ila masajidi qaryatin, boleh. Karena masajid mudhof dari qaryatin. Babul masjidi itu karena masjidnya itu dipakai alif lam ya. Kalau babul masajid kan mudhof ilaih. Dia boleh kasrohnya karena ada al. Kalau alnya nggak ada jadi gimana? Babul Masjid. Fatahtu baba masa jida, ya. Fatahtu baba masa jida. Nggak boleh fatahtu baba masa jidi, nggak boleh. Tapi kalau dikasih al boleh karena ada alnya. Fatahtu babal masa jidi, ya. Masjid. Paham? Ada lagi? Ini yang ada hubungannya sama kalam nggak ada? Atau apa? Harus nanya apa? kan wata ita ini si as-sakinah. Sakinah sifatnya tak. Iya. Tapi kan tak enggak Yang sukun apa hubungannya tak nggak marifat sama? Oh ini pertanyaan bagus ya. Watai tak nih sesakinati, katanya tak nggak marifat. Emang iya? bodoh. Idof kepada marifat kan? Tak itu idofnya ke siapa? Tanis marifat nggak? Marifat berarti taknya marifat gitu. Kalau taknisnya enggak marifat. Sakinatin. Watai tak nisin sakinatin. Boleh. Kita itu marifatnya tergantung mudhof ilaihnya. Iya. Oh enggak, tak sendiri udah marifat harusnya. Kan itu nama huruf kan? Udah marifat kan? Iya. Huruf-huruf itu kalau dibaca muannas ya.
Jadi huruf dari alif sampai ya, nama huruf ya. Nama huruf itu semuanya hukumnya muannas, ya. Jadi kita bilangnya jangan hada wawun, tapi hadihi wawun. Ya. Makanya nanti di istilahnya itu semuanya fatakunu semua itu. Wa amal alifu fatakunu alamatan, wa amal ya'u fatakunu alamatan. Kenapa wawu alif ya fatakunu nggak yakunu? Karena memang dia hukumnya muannas. Nanti di bab ma'rifati alamatil i'rab, ya. Tapi ya, Ustaz Asep udah datang ya. Jadi mungkin sampai sini dulu. Besok kayak gitu ya. Ini nggak, sekarang dimaklumi karena nggak ada persiapan. Kalau besok sebelum kelas pastikan antum udah baca, terjemah sama i'rab ya. I'rabnya kita masih dasar dulu, ntar udah tengah jurumnya baru i'rab yang panjang ya. Sekarang yang penting tahu dulu ini mubtada, ini khobar, fi'il, fa'il, maf'ul bi, fi'il majul, naibul fa'il dan seterusnya. Pelan-pelan insyaallah bisa ya. Nah, naktafi bihada wa nakhtim darsana bi qiraati kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.